Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang kami hormati Ustadz Zainal Abidin Zain selaku Ketua IPHI dan tim Bapak Dono Agus dan tentunya bapak-bapak hadirin sekalian dan ibu-ibu Majelis Taklim Perempuan IPHI yang kami hormati. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur hanya pada Allah SWT yang telah melimpahkan, mencurah-curahkan nikmatnya kepada kita semua. Tentunya atas nikmat hidayah, iman dan Islam, dan tak lupa atas nikmat sehat dan sempat kita bisa hadir di majelis di IPHI ini pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat dan umat yang mengikutinya sampai akhir zaman nanti, yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Heru. Kebetulan saya angkatan 2016 bersama Pak Dono, Pak Yedi dari KPI Ahmad Suhada, dan saudara saya ini Mas Sabto, beliau juga dari Haji 2024 mandiri. Beliau dulu mantan temannya Gayus pajak, dari pajak karena ingin fokus di dakwah sehingga mengundurkan diri dari pajak, tukang pajak tobat. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Zainal tadi berkaitan dengan agenda IPHI ya, yang nanti insya Allah akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 25 Juli ini di Hotel Sahid Raya. Perlu sedikit kami informasikan Bapak Ibu bahwa kepedulian tentang Palestina ini harus senantiasa kita hidup-hidupkan, karena seperti disampaikan tadi bahwa Palestina ini sepertinya sudah mulai dilupakan oleh saudara-saudaranya di Arab sendiri begitu ini. Bagaimana tadi lahan itu tinggal 30%, itu pun sudah rata dengan tanah. Sebelum krisis Suriah, Syam tetangganya Gaza, mereka mengungsi ke Syria. Tahun 2011 Syria perang saudara, sehingga pengungsi Gaza Palestina ini ikut-ikutan mengungsi bersama pengungsi Syria ke perbatasan dengan Turki, daerah yang namanya Giantisel di Turki, Gaziantep itu dekat perbatasan Syria, daerah Aleppo sama Hom. Nah, mirisnya Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui ya. Dari 2011 tentunya ini kan lahir generasi-generasi di pengungsian ini, yang mereka itu
Duriah, anak turun dari generasi-generasi Islam yang mulia ya, di tanah yang dimuliakan Syam. Fatihah aja tidak bisa. Nah, banyak lembaga-lembaga mungkin yang di media atau apa bergerak ya, menggalang donasi untuk memberikan bantuan. Mungkin yang di sini aksinya benar gitu, gitu. Tapi kadang terkendala rekanan mereka dari beberapa teman-teman yang diajak melakukan supervisi semacam audit begitu nih. Yang kelanjutan tidak jelas. Nah, insya Allah Bapak Ibu kami mewakili dari dalam hal ini Sadaka, Sadaka Mulia tepatnya, kami berpartner dengan rekan-rekan di Gaza yang buka kantor perwakilan di Istanbul, Turki, karena ada Hay'ah Ulama Palestina, jadi perkumpulan ulama-ulama Palestina yang jadi satu semacam MUI-nya begitu yang berkantor di Istanbul, juga lembaga-lembaga lain. Nah, kita juga mengawal langsung sampai ke bawah Bapak Ibu. Jadi di Kilis ini ada zona bebas militer, katakanlah begitu, bebas aktivitas kegiatan kemiliteran ini untuk menampung kamp-kamp pengungsi tadi. Karena takut mereka membanjiri Eropa, ini dibiayai Uni Eropa, difasilitasi oleh Turki begitu. Sementara saudara-saudara mereka yang ada di Gaza tidak tersentuh Bapak Ibu. Ya tadi kita media semua menyorot perang Iran. Kebutuhan pokok mereka itu yang tersampaikan, kebetulan bulan Mei kemarin kita kunjung ke sana ada 12 hari. Itu dalam sepekan itu paling tidak mestinya 100 kontainer bantuan masuk. Itu pun dihalang-halangi oleh Zionis. Hanya sekitar 3 sampai 7 kontainer yang bisa masuk. Itu pun tidak bisa diterima oleh saudara-saudara kita di Gaza. Karena Zionis juga memelihara semacam organisasi milisi-milisi ini, mafia, yang akhirnya bantuan itu diselewengkan oleh mereka. Nah, ini seluruh dunia berpusat di Istanbul ini mencoba kemarin menggelorakan lagi supaya Gaza ini tetap menjadi perhatian, sehingga ada gerakan kemarin flotilla ya, Summer Global Flotilla tadi, rombongan berbagai kapal yang ingin mengirim bantuan langsung ke Gaza. Ya, kita semua tahu sehingga ini diangkat kembali. Nah, kita sebagai Muslim tentunya bagian daripada keimanan kita. Tadi kalau Ustadz Zain mengajak kita sering jalan-jalan gitu, dan Rasulullah pun berpesan kalau kita sanggup mengadakan perjalanan, prioritas utama itu 3 tempat suci. Yang sering disebut baru hanya 2, Haramain, Makkah, Madinah. Sementara 1 tempat suci ini terlupakan, bahwa sengaja musuh-musuh Islam ini menghalang-halangi kita untuk masuk ke sana. Nah, dalam rangka menghidup-hidupkan isu kepalestinaan ini, Bapak Ibu sekalian, kami lembaga dari Sadaka ini menggandeng beberapa komunitas, diantaranya kita ada di Majelis Pesantren Dakwah, di PHI, kemudian ada di IKADI, Ikatan Dai Indonesia, begitu, MUI juga, untuk selalu menggelorakan isu tentang kepalestinaan ini. Jadi mulai dari dunia pendidikan, anak-anak ini sejarah tanah-tanah suci ini kita tanamkan, kita informasikan kepada generasi penerus kita. Nah, untuk kita sendiri, Bapak Ibu, barangkali tidak semua yang paham. Nah, nanti kesempatan pada tanggal 25 ini kita akan menyampaikan
perkembangan Palestina ini, sejarahnya dahulu, saat ini yang terjadi, dan nantinya seperti apa. Karena Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan yang rumah rata itu, Masya Allah. Kalau anak-anak perlawanan, keluarga-keluarga perlawanan itu teridentifikasi oleh Zionis misalnya, itu tuh mereka dipaksa untuk merobohkan rumahnya sendiri. Dengan tangannya sendiri, mereka diusir. Ibaratnya dianggap pelanggaran hukum, yang terjadi seperti itu. Miris sekali gitu. Nah, berkaitan dengan tadi, kita selain menghidupkan isu kepalestinaan ini, kita mengajak jihad dengan mal kita, harta kita, untuk membantu saudara-saudara kita tadi. Kita ada beberapa pondok pesantren di daerah Hilis, Biantisep tadi di Turki, perbatasan dengan Suriah. Kita ada Mahat Tahfidzul Quran Soekarno-Hatta yang tahun 2023 atau 4 diresmikan oleh Ketua Dewan. Jadi kita ada binaan-binaan pesantren di sana Bapak Ibu sekalian. Insya Allah tadi dalam rangka menyambung hubungan kita dengan saudara-saudara kita di Gaza tadi. Lembaga-lembaga lain banyak sekali bantuan memberikan beasiswa pendidikan ke anak-anak pengungsi Gaza ini. Ada di Malaysia, ada di Eropa, ada di negara-negara lain, di Australia, Amerika, begitu, untuk katakanlah membantu nantinya jika mereka selesai studinya, gitu, membantu saudara-saudara. Nah, ini kebanyakan pergerakan ini seluruh dunia ada buka kantor di Istanbul, Turki. Nah, itu sedikit Bapak Ibu, monggo nanti kita ramaikan agenda kita ini. Kita datang ke sana setidaknya dengan informasi dari orang yang paham dan punya link hubungan dengan organisasi-organisasi di sana, sehingga bisa menjelaskan dengan jelas kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana masa depan Gaza ini ke depan di tengah-tengah perubahan geopolitik dunia. Kira-kira itu Bapak Ibu, semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, membantu saudara-saudara kita, sehingga paling tidak kita ada andil dalam memperjuangkan kemanusiaan, juga tentunya tempat suci ketiga daripada diri kita. Mungkin Mas Sabto bisa menambahkan sedikit. Baik, mungkin saya nambahkan sedikit saja, mohon izin. Ustaz Zainal, Bu Umi, dan semua bapak-bapak pengurus